Halo anak-anak hebat, kembali lagi kita belajar bersama Miss Wulan tentang bahasa Indonesia, tema 2, subtema 2. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang informasi baru pada teks dan juga gambar. Nah, kita dapat menemukan informasi dalam sebuah teks bacaan dan juga gambar. Saat mengamati gambar, kita dapat menggali teks dengan cara membuat sebuah pertanyaan. Nah, anak-anak tahu tidak? Ternyata membuat sebuah pertanyaan itu bisa kita gunakan ketika kita mau mendapatkan informasi dari sebuah teks ataupun gambar. Jadi ketika kalian nih melihat sesuatu, entah gambar ataupun membaca sebuah cerita, itu alangkah lebih baiknya kalian gali informasinya dengan cara membuat pertanyaan seputar, teks tersebut ataupun gambar tersebut, sehingga kalian akan menemukan informasi dari pertanyaan yang telah kalian buat. Nah, coba perhatikan tabel berikut. Ini adalah tabel kata tanya beserta informasi yang ditanyakan. Ada yang pertama, kata tanyanya apa? Itu digunakan untuk mencari informasi tentang benda, keadaan, ataupun perbuatan. Di mana? Itu untuk tempat berlangsungnya suatu peristiwa. Kapan? Untuk waktu kejadian suatu peristiwa. Siapa? Untuk orang atau pelaku. Mengapa? Itu sebab atau alasan sebuah peristiwa. Bagaimana? Itu keadaan, cara, atau proses peristiwa terjadi. Berapa itu untuk banyak, jumlah, ataupun satuan. Jadi kita bisa singkat dengan adiksimbab, ya, ada B-nya. Kenapa? Karena ini A digunakan untuk apa, D ini gimana, K untuk kapan, C ini untuk siapa, M ini untuk mengapa, A ini bagaimana, dan B yang terakhir untuk berapa, ya. Jadi kita bisa singkat menjadi adiksimbab. Nah, anak-anak, mari buka pulpena halaman 129 dan membacanya. Judulnya Bermain di Sekolah. Di sekolah Dedi terdapat lapangan. Pada jam istirahat, anak-anak senang bermain di lapangan. Mereka melakukan berbagai macam permainan. Ada anak-anak yang bermain bola dan lompat tali. Dedi dan anak-anak lain, anak laki-laki lainnya, lebih senang bermain bola. Anak-anak perempuan lebih senang bermain lompat tali. Mereka menggunakan tali yang terbuat dari karet gelang yang diuntai. Bel berbunyi menunjukkan waktu istirahat berakhir. Anak-anak meninggalkan lapangan dan kembali ke kelas. Nah, anak-anak, mari kita membuat pertanyaan berdasarkan teks tadi ya, agar kita mendapatkan informasi terhadap teks tersebut. Yang pertama, kita membuat pertanyaan dengan apa? Ini bebas ya, tapi misalnya akan contohkan untuk kalimat tanyanya. Ada apa, siapa, di mana, dan mengapa. Untuk kata tanya apa? Misulan menggunakan kalimat apa yang dilakukan anak-anak saat jam istirahat? Jawabannya apa tadi? Ada teks? Benar, bermain di lapangan. Lalu siapa? Siapa yang bermain bola? Tadi ada yang bermain bola dan lompat tali ya. Siapa yang bermain bola? Betul, anak laki-laki. Lalu kata tanya di mana? Di mana anak-anak bermain? Jawabannya tadi di mana anak? Ya, di lapangan sekolah. Mengapa? Mengapa anak-anak kembali ke kelas? Tadi jawabannya kenapa anak-anak kembali ke kelas? Karena jam istirahat sudah selesai atau jam istirahat tadi sudah digunakan dan bel sudah berbunyi. Nah, anak-anak, sekarang kita mau mencari kata ya. Tadi kita sudah mencari informasi dalam sebuah teks, sekarang kita akan mencari kata yang belum dipahami artinya, agar kita juga bisa mengerti atau menemukan informasi pada sebuah teks ya. Jadi sebelum kita mencari informasi, lebih baiknya kita menemukan dulu kata-kata yang belum dipahami, lalu kita akan mencari artinya. Nah, mari kita baca bersama-sama ya anak-anak ya. Misulan kasih waktu 2 menit untuk kalian membaca dalam hati.
Ya, sudah. Mari kita baca bersama-sama. Pekan olahraga. Sekolah Dedi mengadakan pekan olahraga. Setiap kelas memilih wakilnya untuk bertanding. Salah satu cabang olahraga yang dilombakan adalah bulu tangkis. Dedi mewakili kelasnya dalam olahraga bulu tangkis. Pertandingan bulu tangkis menggunakan benda padat seperti raket, kok, dan net. Tiba saatnya, Dedi dan teman-teman bertanding. Dedi menggenggam raketnya dengan kuat. Ketika lawannya menangkis serangan, koknya tersangkut di net. Dedi mendapat poin lebih unggul dari lawannya. Mari kita garis bawahi kata-kata yang belum dipahami artinya. Yang pertama ada bertanding, yang kedua ada kok, yang ketiga ada net, keempat menangkis, yang terakhir kelima ada unggul. Nah, masih ingat tidak kemarin mencari makna kosakata atau arti kosakata baru di mana? Benar, di KBBI ya anak-anak ya, atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, berikut kosakatanya. Yang pertama ada bertanding, itu artinya beradu tenaga. Kok itu adalah bola dalam permainan bulu tangkis. Net adalah jaring untuk permainan olahraga. Menangkis itu artinya menolak atau menahan. Unggul artinya menang atau lebih tinggi. Nah, ini adalah kosakata baru yang belum diketahui maknanya atau artinya. Lalu setelah kita mencari arti dari kosakata yang belum kita ketahui artinya, kita akan membuat kalimat. Karena kita tadi sudah mendapatkan maknanya, ya. Nih, Misulan contohkan dengan 3 kata yang baru atau kosakata baru. Yang pertama dengan kata bertanding. Misulan buat kalimatnya, Ani dan Dinda bertanding balap karung. Lalu dengan kok, ayah membeli kok untukku. Ini kalian bisa bebas ya anak-anak ya membuat kalimatnya ya. Ini Misulan hanya mencontohkan saja. Dan lalu ada net. Aku dan adik memasang net untuk bermain voli. Nah, anak-anak, ini tadi adalah contoh cara membuat kalimat. Membuat kalimat kemarin ingat ya, ada subjek, ada predikatnya. Kalau mau tambahin objek dan juga keterangan, boleh sekalian anak ya. Nah, itu tadi adalah contoh mencari kosakata dalam KBBI dan juga menggali informasi dalam sebuah teks. Sekarang, coba kalian membuat sebuah kalimat menggunakan kata-kata yang akan Misulan berikan. Di sini Misulan memberikan 3 kata atau kosakata yang kalian nantinya akan buat sebuah kalimat. Yang pertama, ada celana. Yang kedua, ada sabun cair. Yang ketiga, ada angin. Nah, anak-anak, kalian bisa buat kalimat ini di buku tulis masing-masing. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan penjelasan dari Miss Wulan. See you next time.